Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakah wa qiyama lailihi tatawwu'an wa naharu siyamihi wajiban wa sawabal amali fihi mudha'afan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat pada tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah. Tepat pada hari ini Al-Fakir Uung Muhammad Muhyiddin Sobari, Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, hadir kembali di channel YouTube MUI Pandeglang. Mudah-mudahan senantiasa pemirsa dimanapun berada ada dalam inayah Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting hari ini tema yang akan kita ketengahkan adalah tidak akan jauh dari urusan Ramadan. Oleh karena itu, barangkali para guru kita, para kiai, para asatiz sudah menyampaikan lebih banyak terkait dengan ta'rif, definisi dan hukum-hukum berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Tentu juga awal kita bahas dari mulai ta'rif yang paling penting bahwa kita hari ini sehat walafiat, masih juga diberikan banyak keluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berpuasa dengan luar biasa indah, tidur nyenyak, makan enak, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Ini pertanda bahwa kita adalah bagian dari umat yang Allah panggil, orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan. Tentu di luar itu semua ada hal yang paling mendasar kenapa kemudian kita berpuasa hari ini. Yang pertama adalah ta'rif yang paling penting kita ketahui dari tatanan hukum Islam adalah al-imsak. Jadi kita bisa menahan. Bagaimana kita bisa menahan diri dari pagi sampai kemudian petang, sampai kemudian kita bisa iftar dan berbuka puasa dengan sangat indah. Sangat bisa menikmati apapun kita hidangkan hari ini. Dengan demikian, barangkali pemirsa dimanapun berada juga sama, ya, dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari ini ada sajian yang paling penting bahwa dari 5 dasar yang Islam ajarkan, salah satu di antaranya adalah saum Ramadan, tapi ingat di situ juga ada perintah berzakat. Al-Fakir kebetulan juga concern di pemberdayaan ekonomi umat, tentu akan lebih banyak menyitir tentang bagaimana kekuatan ekonomi umat ini bisa menggelinding kuat sampai bisa memberdayakan umat secara keseluruhan. Nah, ini tentu tidak mudah kita bicarakan di forum yang sangat singkat ini. Tapi yang paling penting bahwa perintah Allah terhadap ibadah puasa ini juga karena adalah ijma ulama, dan ini ittifaq semua. Tidak ada seorang pun yang memang khilaf atau kemudian menyangkal dengan ibadah yang luar biasa, sangat harus bisa bertahan diri ini. Kebetulan ini dibuktikan oleh perjuangan Rasulullah. Tadi juga dibahas oleh guru kita, ya. Kemarin sudah dikupas tuntas oleh para pak kiai bahwa Rasulullah saja perjalanannya sampai kemudian bisa futuh Makkah itu hanya 9 kali Rasulullah melakukan ibadah puasa, tapi luar biasa. Ke tahun 8 Hijriah kemudian bisa futuh Makkah, dan baru tahun kedua Hijrah, ya, kemudian beliau bisa berpuasa dan luar biasa. Peperangan begitu banyak dari 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 sampai kemudian ke 7 Hijriah, semua aja banyak peperangan. Satu yang membuktikan di awal peperangan yaitu perang Badar di bulan suci Ramadan, tepat pada tanggal 17 Ramadan, luar biasa. Padahal baru 2 tahun saja Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yasrib kemudian menjadi kota Madinah. Tapi luar biasa. Pertentangan itu terus dilakukan oleh kaum Quraisy, kafir yang memang tidak suka dengan perjalanan jejak dakwahnya Rasulullah SAW. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka membuktikan bahwa Islam kuat secara perekonomian, kemudian juga kuat secara ukhuwah. Oleh karena itu, alhamdulillah di perang Badar di bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriah itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan jumlah 313 kaum muslimin dan melawan 1000 kafir Quraisy, luar biasa. Nah, kita di masa yang
begitu banyak kemudahan di zaman digitalisasi, di zaman hal-hal yang bersifat mobile, tapi Rasulullah dengan para sahabat waktu itu berjuang habis-habisan menegakkan kalimat Allah dengan berperang. Oleh karena itu, salah satu di antara hikmah perang hawa nafsu di bulan suci Ramadan adalah bagian dari kenapa kemudian kita berpuasa hari ini. Oleh karena itu, tentu ini menyitir hadis yang memang sudah sangat maklum, bunyal Islam ala khamsin. Ya, dari mulai syahadati alla ilaha illallah sampai kemudian al-hajj, ini penting untuk kita garis bawahi. Tapi sisi lain ada yang betul-betul al-fakir garis bawahi terkait dengan urusan zakat. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan kita bagian dari insan yang dhaif. Kita insan bagian yang orang-orang mungkin dianggap tidak punya apa-apa, orang-orang awam. Tapi insya Allah barangkali di antara kaum muslimin yang saat ini sudah punya kekuatan harta, ya, kekuatan jabatan, kekuatan kekuasaan, tentu ini harus membuktikan sebagai orang yang seperti Rasulullah berjuang di bulan suci Ramadan untuk membuktikan bahwa betul-betul bisa menegakkan kalimat Allah. Dengan cara apa? Kita bisa berikan sedekah, kita bisa berikan infak, kita berikan zakat, kita berikan wakaf. Tentu juga yang paling penting adalah bahwa perintah zakat di bulan suci Ramadan, yaitu zakat fitrah, adalah penting bagi siapapun yang berlahir ke alam dunia. Tapi ingat, kajian zakat al-mal yang mungkin juga menyitir urusan profesi kita bekerja, pertanian, perniagaan, pertambangan, kemudian termasuk sampai ke ar-rikaz, ya, harta temuan, ini penting perlu kita pelajari dan kita buktikan di bulan suci Ramadan. Dengan demikian, ada catatan yang paling penting di sini adalah bahwa ijma ulama yang tadi disampaikan sampai kemudian kita mau melakukan ibadah puasa ini tidak ada lain adalah kesepakatan umat secara keseluruhan, dan kemudian Allah menegaskan dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, tentu hari ini adalah juga hari yang paling penting buat kita semua sebagai orang muslim. Ada satu catatan yang paling penting, bahwa hari ini kita juga sangat bahagia. Bahagia karena apa? Karena memang kita bagian dari orang-orang yang berada di bulan suci Ramadan. Kata Rasul, jika saja umatku tahu kalau Ramadan itu adalah luar biasa banyak hikmah dan berlipat ganda pahala, maka pasti orang minta setiap tahun itu bulan suci Ramadan. Dengan demikian, jangan sia-siakan waktu, jangan habiskan tenaga, jangan habiskan jabatan, jangan habiskan kekuasaan untuk yang tidak sangat penting. Tentu ini adalah disitir dalam berbagai keterangan bahwa Allah telah menegaskan kepada kita bahwa wajib puasa itu karena memang juga perintah Allah. Tapi bukan hanya saja di zaman Rasulullah. Nah, kalimat terakhir la'allakum tattaqun menjadi paling penting di tema kali ini, bahwa menjadi orang bertakwa itu bagian dari kalimat pertama juga surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka tidak ada cara lain bahwa kita berpuasa hari ini juga adalah ingin menjadikan Quran sebagai pedoman hidup yang memang tidak bisa ditawar, tidak bisa dibantah. Lalu bagaimana caranya? Pemirsa dimanapun berada pasti sudah sangat paham, ya. Perlahan apa yang kita lakukan setiap hari di bulan suci Ramadan, tadi yang di awal atau di muqaddimah Al-Fakir sampaikan bahwa bulan suci Ramadan bulan penuh berkah. Yang kedua, wa qiyamul lailihi tatawwuan. Setiap kita bangun, setiap kita melakukan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, itu bagian dari yang memang bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa naharu siyamihi wajib, betul bahwa kita berpuasa di yang hari ini jadi satu kewajiban yang nggak bisa ditawar juga. Oleh karena itu ditambahkan di akhir wa thawabal amali fihi mudha'afan, bahwa segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan, kebaikan, amal soleh di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan luar biasa. Jadi barangkali kita masih lemah, ya, masih dhaif, masih malas, masih menyepelekan waktu yang Allah berikan, nauzubillah. Ini adalah hal yang
tidak mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tadi nilai-nilai keberkahan ini juga sesuai dengan ikon kota santri Pandeglang. Ya, begitu Pandeglang berkah. Betapa tidak, ini adalah rumpun orang-orang yang punya banyak ilmu, 1.000.000 santri, 1.000 kiai, di mana hadirnya Majelis Ulama Indonesia Pandeglang menjadi bukti bahwa penekanan kekuatan ini menjadi penting untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam persepsi terutama kekuatan ekonomi Islam. Nah, tema yang ini menyangkut hal yang perlu kami sampaikan adalah juga kekuatan ekonomi Islam. Alhamdulillah, barangkali kami kemarin sudah juga menggagas bagaimana kekuatan ekonomi Islam ini menumbuhkan para kader ulama. Pandeglang esok hari, lusa, bulan depan, tahun depan, 10, 20, 30 tahun akan datang, tentu ini perlu diisi oleh orang-orang yang luar biasa, punya keilmuan yang mumpuni di bidangnya. Bidang apa? Bidang pertanian, bidang wisata, bidang kelautan, teknologi, sarana prasarana, dan segala apa yang kemudian dibutuhkan oleh warga Pandeglang wajib dilakukan mulai hari ini sehingga kekuatan ekonomi itu bisa memapankan dakwah Islamnya. Tentu ini juga disitir dalam kisah Rasulullah, bagaimana Abdurrahman bin Auf mulai ikut hijrah pada Rasulullah, ya, ikut ke Madinah dengan mengosongkan segala kekayaannya di Makkah dengan tanpa membawa apapun, tapi rela ikhlas untuk berjuang dengan Rasulullah. Kemudian beliau hanya ingin ditunjukkan di mana tempat pasar, di mana kemudian ekonomi Islam bangkit saat itu juga bukan karena langsung dengan peperangan, dengan kita, tidak, tapi Abdurrahman bin Auf hanya meminta untuk ditunjukkan di mana pasar di kota Yathrib saat itu. Dalam waktu rentang 1 tahun, 2 tahun perjalanannya luar biasa, Abdurrahman bisa menguasai ekonomi Islam di Madinah. Tentu ini menjadi kecemburuan. Maka ada satu Bani Qunaiqah yang kemudian menjadi perang Qunaiqah juga di zaman setelah perang Badar waktu itu. Kenapa? Karena mulai mengingkari perjanjian Madinah. Oleh karena itu terjadilah peperangan kedua di 2 Hijriah yang luar biasa, juga fatal sebenarnya, sampai kemudian hanya terusir, ya, satu Bani Qunaiqah yang kemudian rasanya tidak bisa bertahankan di negara Madinah. Oleh karena itu perjalanan Rasulullah sejak di bulan Ramadan perang Badar itu menjadi kekuatan penting buat kita generasi muda Islam. Tidak boleh mundur, tidak boleh kalah sebelum berperang, maju terus sampai kemudian akhirnya Rasulullah wafat di 11 Hijriah menjadi catatan penting. Dari mulai 2, 3, 4 sampai 9, 10 Hijriah Rasulullah 9 kali berpuasa penuh dengan begitu banyak tantangan. Oleh karena itu kita semua mungkin dalam kondisi yang sangat lemah, tidak bisa berbuat banyak, tapi mudah-mudahan dengan selalu mendengarkan tausiah, dengan selalu mau duduk di majelis ilmu, dengan selalu mau bertanya, berbagi, apapun yang bisa kita lakukan menjadi amal soleh yang mudha'afan, berlipat ganda insyaallah. Demikian mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kesimpulan yang bisa disitir dari materi kali ini adalah bagaimana perjuangan Rasulullah menegakkan agama Allah di bulan suci Ramadan dengan penuh darah dan tantangan yang luar biasa berat. Kemudian kita sebagai generasi muslim di zaman era yang luar biasa sangat mudah, tentu perangannya sangat berbeda dengan zaman Rasulullah. Terus bergerak, terus maju, menatap masa depan untuk menegakkan kalimat Allah dengan tetap atas dasar hikmah puasa di bulan ini menjadi bagian penting untuk mendapatkan amal soleh yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan barokah dan memberikan manfaat. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan sekalipun tidak seberapa, ini mengingatkan Al-Fakir secara pribadi untuk kembali menekuni bagaimana mutiara-mutiara Ramadan, hikmah ini menjadi penting buat diri pribadi dan kemudian juga bagi yang lain. Jazakumullah khair. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.